14 ayat yang ke-27, firman Tuhan demikian. Saya baca sesuai dengan Alkitab terjemahan baru 2. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini merupakan tema seragam yang dikirim oleh Badan Pekerja Sinode, damai sejahtera dari dunia dan damai sejahtera dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang selalu pergi ke tempat-tempat hiburan seperti tempat wisata, mal-mal, saya kira di antara kita yang ada hari ini pasti ada. Bahkan hampir semua orang selalu mencari tempat-tempat hiburan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa manusia selalu mencari hiburan? Mengapa manusia selalu pergi ke tempat rekreasi, walaupun menghabiskan uang yang banyak, pergi ke mal-mal, mereka tidak peduli harus mengocek kantong, akan menghabiskan uang begitu banyak. Tentu karena hanya ada satu yang mereka inginkan, yaitu mencari damai. Mencari damai. Saudara-saudara, biasanya kalau sudah di tempat hiburan, semua beban hilang. Yang ada hanya ada damai. Bahkan kadang-kadang anak-anak muda sering berkelakar, kalau sudah di tempat hiburan, utang pun kita lupa. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang akan selalu berupaya bagaimana supaya hatinya damai. Itu sebabnya sehingga banyak orang rela menghabiskan uang dan dianggap tidak bermasalah kalau menghabiskan uang, yang penting bisa menemukan yang namanya damai. Ini artinya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa yang dibutuhkan manusia adalah ada rasa damai. Atau adakah di antara kita yang tidak membutuhkan damai yang ada sore hari ini? Kalau kita coba bertanya orang yang ada di samping kiri kita, kira-kira apa yang kamu inginkan? Mungkin yang masih jomblo, ada Erwin, mungkin dia akan katakan saya butuh jodoh. Yang lain mungkin katakan saya butuh uang. Saya butuh kesehatan. Ya. Saya butuh harta, kekayaan. Hidup yang tenang dan lain-lain sebagainya. Ketika dalam diri kita tidak ada damai,
maka selamanya hidup menjadi tidak tenang. Atau dari kata masanang, kalau tidak ada damai dalam hati. Kalau tidak ada damai, hidup akan selalu dipenuhi dengan kegelisahan. Hidup akan selalu dipenuhi dengan emosi. Pokoknya hidup menjadi berantakan. Kalau tidak ada damai. Dalam rumah tangga, kalau tidak ada damai Bapak Ibu, maka hubungan suami istri dan anak-anak itu akan menjadi berantakan. Itu pasti. Kalau tidak ada damai dalam rumah tangga. Anak kecil dalam berteman saja, ya. Anak-anak sekolah minggu itu dalam berteman, kalau di antara teman-temannya ia merasa tidak damai, ia pasti meninggalkan teman. Apalagi kita ini orang dewasa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebutuhan pokok manusia, kebutuhan orang percaya yang sesungguhnya adalah damai sejahtera. Semua orang butuh damai. Buat apa uang, harta banyak, kalau hidup selalu gelisah, tidak ada ketenangan. Nah, ini artinya saudara-saudara bahwa manusia sesungguhnya sedang mencari-cari, tetapi dia tidak tahu apa yang dia cari. Manusia terus mengejar-ngejar, tetapi dia tidak tahu apa yang ia butuhkan. Yang paling tahu kebutuhan kita, saudara-saudara, adalah Sang Pemilik kehidupan kita. Allah yang tahu apa yang paling kita butuhkan. Hanya Yesus yang tahu apa yang paling dibutuhkan oleh manusia. Anak-anak remaja dan anak-anak muda ya, sering keluar rumah keluyuran, padahal di rumah semua serba berkecukupan. Mengapa terjadi demikian? Karena di rumah mereka tidak menemukan damai. Sering juga terjadi ada suami, ada istri tidak betah di rumah. Padahal di rumah istrinya cantik, suaminya gagah, segala kebutuhan hidup tersedia di rumah, tetapi masih tidak betah tinggal di rumah. Mengapa? Karena di rumah tidak ada damai. Sekarang ini ada banyak orang mencari damai lewat tempat-tempat hiburan. Seperti yang saya katakan tadi di awal renungan ini. Ada banyak orang yang mencari hiburan, tempat-tempat hiburan di karaoke sambil mabuk-mabukan. Mencari damai dengan berupaya mengumpulkan uang dan harta sebanyak mungkin. Sekalipun dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mencari damai di tempat-tempat rekreasi. Semua itu hanya karena ingin memuaskan hati. Padahal saudara-saudara, semua itu hanya memberikan damai yang sifatnya sementara, bukan selamanya. Saudara-saudara, damai yang dicari-cari manusia itu ada dua alamatnya. Seperti tema kita hari ini. Pertama, damai yang diberikan oleh dunia. Dan kedua, damai yang dari Allah. Kalau damai dari dunia, kira-kira bagaimana? Yang seperti apa? Damai dari dunia itu sangat dipengaruhi oleh situasi. Damai dari dunia itu sangat dipengaruhi oleh kondisi. Damai dari dunia itu sangat dipengaruhi oleh keadaan. Ya. Kalau keadaannya sehat-sehat, baik-baik saja, uang cukup, materi berkelimpahan, ia akan katakan, saya damai. Itu damai yang diberikan oleh dunia.
Bapak Ibu Saudara-saudara. Dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Dipengaruhi oleh keadaan. Kalau situasinya aman-aman, maka akan ada damai. Lalu bagaimana kalau situasinya tidak baik-baik saja? Ketika makanan susah, ketika uang tidak ada, usaha mengalami hal-hal tidak baik, ketika badan kita menjadi sakit, mampukah kita mengatakan ada damai? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hidup kita hanya digantungkan pada harta duniawi, ketika hidup kita digantungkan hanya kepada kekayaan, pasti susah untuk mampu mengatakan damai. Tetapi saudara, ketika kita sepenuhnya menggantungkan diri kepada Allah, Sang Pemilik hidup, dalam situasi apapun kita akan mampu bersyukur. Dan dengan demikian, damai itu akan selalu ada dalam hati kita. Ada amin, saudara-saudara? Coba bandingkan orang yang rajin bersekutu dan orang yang tidak pernah mau bersekutu. Sama-sama jika tidak banyak harta. Sama-sama jika tidak banyak uang. Tetapi orang yang selalu mencari Tuhan akan selalu kelihatan gembira. Mukanya akan selalu ceria sekalipun ada banyak pergumulan. Tetapi orang yang tidak bersekutu, orang yang tidak mencari Tuhan, pasti mukanya tidak ada semangat. Mengapa? Karena hidupnya hanya digantungkan pada harta duniawi. Hati dan pikirannya hanya selalu tertuju kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus hendak pergi meninggalkan murid-muridnya, mempersiapkan kematiannya, apa yang ia tinggalkan pada murid-murid? Bukan harta, bukan kekayaan yang ia tinggalkan. Tetapi apa yang Yesus wariskan adalah damai sejahtera. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Aku akan pergi. Ketika Yesus pergi, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukankah itu masalah bagi murid-muridnya? Tentu masalah besar. Berpisah dengan Tuhan, berpisah dengan guru mereka. Tentu ini menjadi persoalan bagi murid-muridnya karena ketika Yesus ada di bumi, ketika Yesus masih dimuliakan di bumi, diagungkan di bumi, murid-murid ada bersama-sama dengan mereka. Akan tetapi Yesus akan pergi dan akan mati. Dan tentu ini membuat murid-murid tentu takut dan mengalami kegelisahan. Tetapi Tuhan janjikan jangan gelisah hati. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Mengapa Tuhan pergi meninggalkan harta? Mengapa Tuhan pergi bukan meninggalkan harta? Bukan meninggalkan kekayaan bagi murid-muridnya? Karena Yesus tahu, harta dan kekayaan hanya akan memberikan damai yang sifatnya semu, damai yang sifatnya sementara. Budak-budak itu doi masan languti, tetapi begitu habis uang akan tidak damai lagi. Kalau kita menggantungkan hidup pada harta duniawi. Tetapi saudara-saudara, damai yang dari Tuhan beda dengan damai yang diberikan oleh dunia. Damai dari Tuhan adalah asalnya dari Allah dan sifatnya kekal.
Damai dari dunia asalnya dari dunia dan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dan situasi keadaan. Tetapi damai dari Kristus akan tinggal dalam hati selamanya, selama kita percaya dan menggantungkan diri hanya kepada Tuhan. Damai itu akan selalu memenuhi hati kita. Saudara-saudara, kemana-mana kita pasti selalu bawa hati. Tekeden pator hati tuh kalau kita keluar rumah, pergi gereja kita bawa hati, pergi bekerja kita bawa hati, ke tempat hiburan pun kita bawa hati dan lain-lain sebagainya. Kemanapun kita pergi, hati kita pasti kita selalu bawa. Itu sebabnya saudara-saudara, kemanapun saudara pergi, kalau damai Kristus belum ada dalam hati saudara, saudara tidak akan pernah menemukan yang namanya ketenangan. Tidur pun saudara tidak akan tenang, akan selalu gelisah. Bahkan makan pun sekali akan menjadi tidak enak kalau damai sejahtera Allah tidak bersama-sama dengan. Sekalipun uang kita banyak, harta berlimpah, kalau dalam hati tidak ada damai dari Tuhan, saudara akan tetap mengalami kegelisahan. Tetapi ketika dalam hati kita ada damai Kristus, maka damai itu tidak akan dipengaruhi oleh kondisi. Damai itu tidak akan dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Ketika masalah muncul, usaha tidak baik-baik, kesehatan terganggu, ini tentu akan mempengaruhi kita ketika damai Kristus tidak ada di dalam hati kita. Tetapi ketika damai Kristus ada dalam hati kita, saudara-saudara, damai itu akan memerintah dalam hati kita. Sehingga situasi-situasi, kondisi-kondisi yang terjadi dari luar, segala sesuatu yang memungkinkan untuk menggoyahkan kita akan mampu taklukkan. Dan dengan demikian saudara-saudara tidak akan mempengaruhi damai yang ada dalam hati kita. Kita akan tetap merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudara, secara umum manusia mengeluh. Diakui atau tidak diakui, secara umum manusia sekarang mengeluh. Keadaan susah. Kami yang berprofesi sebagai pedagang, ada Mama Anggun, omset itu jatuh. Kejadian ini saudara-saudara tentu akan mempengaruhi damai kita kalau damai dari Kristus belum ada dalam diri kita. Pasti kita selalu cemas, kita akan selalu gelisah, ada rasa khawatir. Tetapi ketika damai Kristus ada dalam hati kita, damai Kristus akan memerintah dari dalam hati untuk melawan situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Ada kekhawatiran ekonomi memburuk, usaha mengalami penurunan omset, keadaan keuangan menurun, semua akan mampu tertutupi, saudara, ketika ada damai Kristus di dalam hati kita. Karena itu pertanyaan bagi kita sore hari ini. Adakah damai Kristus di dalam diri kita? Atau jangan-jangan kita nanti damai ketika ada banyak uang dan harta kita? Ketika dompet kita kena kanker,
hilang lagi damainya. Kalau yang terjadi demikian ini berarti damai kita, damai yang kita miliki adalah damai yang diberikan oleh dunia, yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Itu sebabnya saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Aku tidak meninggalkan harta benda kepadamu. Aku tidak mewariskan kekayaan kepadamu." Bukankah Yesus pemilik segalanya? Ya, Yesus bisa saja memberikan harta benda. Yesus bisa saja meninggalkan kekayaan bagi murid-murid. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Mengapa? Karena harta benda akan memberi damai yang sifatnya sementara. Semu adanya. Damai yang kekal hanya berasal dari Kristus. Dan damai sejahtera dari Kristus tidak sama yang diberikan oleh dunia, yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Dalam ayat yang ke-27 dikatakan, "Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Walaupun aku sebentar lagi pergi meninggalkan engkau, jangan gelisah hatimu. Jangan gentar." Kenapa? Karena ada damai kutinggalkan padamu. Damai sejahtera kuwariskan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sakeus dalam Alkitab dikenal sebagai kepala pemungut cukai. Ia memiliki banyak uang dan harta. Ia memiliki segalanya, tetapi ternyata damai belum ada dalam dirinya. Harta yang ia miliki tidak mampu memberi damai bagi Sakeus. Sehingga ia mencari-cari damai yang dari Kristus. Ia memanjat pohon, mencari Yesus, menyambut Yesus di rumahnya. Ia menjamu Tuhan Yesus dengan sukacita. Apa yang kemudian terjadi bagi pribadi Sakeus setelah berjumpa dengan Yesus? Tadinya dalam diri Sakeus tidak ada damai. Sekarang ada sukacita. Tadinya Sakeus memeras supaya kaya. Sekarang berubah menjadi pribadi yang ringan tangan, membagi-bagikan kepada sesama. Lihat perbedaannya di sini, saudara-saudara. Ketika Sakeus mencari damai dari dunia, memeras pun ia lakukan untuk memperkaya dirinya. Karena ia menganggap bahwa kekayaan dapat memberi damai bagi dia. Tetapi apa yang terjadi setelah Sakeus menjadi kaya? Tidak menjadi jaminan bahwa ada damai dalam diri Sakeus. Saudara-saudara, bagi yang selama ini mencari-cari kekayaan, bagi yang selama ini mencari jabatan yang tinggi, mengumpulkan uang yang banyak, ingat itu damai yang diberikan oleh dunia yang sifatnya hanya sementara. Tidak bisa menjamin kedamaian dalam hati untuk selamanya. Karena hanya damai yang dari Yesus yang mampu memberi damai kekal dalam hati. Sakeus ketika bertemu dan mendapatkan damai dari Kristus, mengubahkan pribadinya yang tadinya seorang pemeras, yang tadinya menggantungkan segalanya pada harta yang ia miliki. Tetapi setelah ia bertemu dengan Yesus, ia berubah
menjadi pribadi yang suka memberi, menjadi pribadi yang menolong, menjadi pribadi yang menopang orang yang lemah. Itu karena apa? Damai Kristus ada dalam hatinya. Damai Kristuslah yang menggerakkan hati Sakeus, saudara-saudara. Damai Kristuslah yang memerintahkan hati Sakeus untuk mampu menjadi pribadi yang suka memberi. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah mencari Yesus selama ia bisa ditemui. Karena hanya Yesus yang sanggup memberi damai sejahtera bagi manusia. Jangan menyia-nyiakan waktu hanya untuk mencari kepuasan duniawi. Karena semua itu sifatnya hanya sementara. Ketika damai Kristus ada dalam hatimu, rumah tanggamu akan menjadi damai. Inilah kebutuhan setiap orang tanpa kecuali. Siapapun kita saudara-saudara, yang bisa memberi damai dalam hati hanya Yesus. Hanya damai dari Allah yang mampu memberi damai yang kekal dalam hati kita. Hanya damai yang dari Allah yang bisa memperbarui hati kita. Hanya Yesus yang bisa memberi damai yang kekal dalam hati ini. Saudara-saudara, sekali lagi, damai sejahtera yang kekal hanya dari Yesus. Hanya dari Tuhan. Dan ketika Tuhan yang menanamkan damai dalam hati kita, dunia tidak mampu merampasnya. Itu kehebatan damai sejahtera yang diberikan Allah. Bahwa ketika damai yang ditanamkan Allah itu ada dalam hati kita, dunia tidak mampu merampasnya. Apapun yang kita hadapi, damai itu akan selalu ada. Karena Kristus yang menenangkan dalam hati kita. Bagaimana supaya damai Kristus ada dalam diri kita? Bagaimana supaya damai Kristus ada pada saudara? Sambut dan terima Yesus. Sambut dan terima Tuhan yang datang mencari manusia. Sebagaimana Sakeus menyambut. Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita mampu menyambut dan menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, Ia akan merubahkan kita menjadi pribadi yang bukan hanya mencari, tetapi menjadi pribadi yang kuat. Menjadi pribadi yang suka memberi. Menjadi pribadi yang suka menolong. Menjadi pribadi yang suka beribadah. Menjadi pribadi yang menjauhi dosa. Dan menuruti petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Karena itu saudaraku, selama ada waktu, carilah damai yang dari Allah. Karena hanya dengan damai sejahtera yang dari Tuhan akan memampukan kita melawan setiap pergumulan hidup yang ada. Mari meninggalkan tahun 2024 ini dengan segala kenangannya. Dan mari menyongsong tahun baru 2005 dengan harapan dan pastikan bahwa saudara adalah bagian dari yang telah menerima damai sejahtera dari Allah. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri khotbah ini dengan sebuah lagu, kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus.
Kalau ku cari damai hanya dapat dalam Yesus. Ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih atas kebersamaan kita sore hari ini. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan dimuliakan. Amin.